Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Jujur, saya lagi super antusias nih, soalnya hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, bisa dibilang bakal ngerombak total cara kalian ngelihat interaksi sosial sehari-hari. Gini deh, kalian pernah nggak sih ngerasa yakin banget udah kenal seseorang luar dalam, entah itu pasangan, sahabat, atau mungkin keluarga sendiri? Nah, siap-siap aja, karena materi yang bakal kita bedah kali ini tuh bener-bener bakal muter balikan keyakinan itu. Kita bakal bongkar habis-habisan gimana otak kita ini sebenarnya bekerja saat lagi terhubung sama orang lain. Siap-siap dapat pencerahan yang mungkin agak bikin kaget, tapi percaya deh, ujung-ujungnya ini bakal kerasa membebaskan banget. Oke, kita langsung mulai aja dengan satu tamparan realitas dari materi kita. Fakta pahitnya tuh gini, kalian sebenarnya nggak pernah benar-benar kenal siapapun. Serius. Bahkan pasangan yang tidur di sebelah kalian, atau teman terdekat tempat kalian curhat segala macam rahasia, secara filosofis dan psikologis, orang-orang yang kalian temui tiap hari ini ya cuma karakter buatan yang aktif dirakit sama otak kalian sendiri. Tanpa sadar, kita ini hidup di dalam ilusi persepsi yang kita ciptakan sendiri. Ibaratnya, ini tuh ilusi kognitif yang skalanya maksif banget dan kita semua terjebak di dalamnya tiap hari. Bikin penasaran kan? Nah, masuk ke bagian pertama kita, ilusi mengenal orang lain. Coba kita selami bareng-bareng. Kenapa sih hubungan manusia itu sering banget dipenuhi ilusi dan sebenarnya ada masalah epistemologi apa di baliknya? Buat ngejawab pertanyaan tadi, kita coba pinjem kacamata dari seorang filsuf besar abad ke-18, Immanuel Kant. Menurut Kant, ada batas yang tegas banget antara cangkang luar yang bisa kita tangkap sama dunia jiwa yang sebenarnya. Coba perhatiin. Di satu sisi, kita punya keterbatasan sensorik. Secara akademis, kita ini cuma bisa nangkep sinyal berupa serpihan visual atau apa yang kita lihat, dan auditori atau apa yang kita dengar. Udah, itu aja. Tapi di sisi lain, ada yang namanya esensi sejati, alias realitas paling dalam dari jiwa seseorang. Masalahnya muncul ketika kita sering asal berasumsi, ngerasa kalau serpihan-serpihan kecil yang ditangkap mata dan telinga kita itu adalah kebenaran mutlak dari orang tersebut. Padahal nyatanya, itu bahkan gak nyentuh permukaan dari esensi sejati mereka sama sekali. Lanjut ke bagian 2, fenomena versus noumena. Di sini kita bakal lihat konsep intinya Immanuel Kant yang bakal meruntuhkan cara pandang kalian selamanya. Oke, pegangan ya. Konsep yang pertama itu namanya noumena, atau kalau di bahasa Jerman sering disebut das Ding an sich, alias benda pada dirinya sendiri. Noumena ini tuh realitas absolut dari seseorang. Ini adalah inti, hakikat, atau jiwa aslinya orang tersebut yang nggak akan pernah, dan saya ulangin ya, nggak akan pernah bisa dijangkau oleh pengamatan luar. Jadi pas kalian lagi ngobrol sama orang lain, kalian tuh nggak pernah benar-benar berinteraksi sama noumena mereka. Kalian cuma lagi berinteraksi sama gejala yang mereka pancarkan. Noumena ini benar-benar tersembunyi di satu ruang gelap yang nggak bisa ditembus sama siapapun, kecuali ya diri mereka sendiri. Nah, yang menarik dari bagian ini tuh, kalau kita nggak bisa ngakses noumena, terus selama ini apa dong yang kita akses? Jawabannya, fenomena. Fenomena itu segala hal yang kelihatan sama kita. Mulai dari penampilan luar, cara ngomongnya, gaya bajunya, sampai apa yang mereka posting di media sosial. Inilah yang kita telan bulat-bulat setiap hari. Kita ngabisin sumur hidup kita buat ngumpulin data berupa fenomena dari orang-orang di sekitar kita. Terus dengan pedenya, kita mikir kalau sekumpulan fenomena itu ya noumena mereka. Ibaratnya nih, kita tuh ketuker. Kita nganggap bungkus permennya itu sebagai permennya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, otak sebagai editor yang bias. Kita bakal coba ubah fokus kita dari yang tadinya ngelihat keluar, sekarang kita ngelihat ke dalam. Gimana sih sebenarnya filter kognitif kita ini bekerja? Sering kan kita ngerasa kalau otak kita ini kayak kamera objektif. Kayak, oh otak gue ngerekam realitas persis apa adanya tanpa filter. Padahal aslinya sama sekali enggak. Metafora dari materi kita ini tuh jenius banget. Dibilang kalau otak kita itu sebenarnya lebih mirip kayak editor film yang bias. Otak kita ngambil potongan-potongan adegan, terus dia seenaknya buang bagian yang dia nggak ngerti, dan disambung-sambungin lagi pakai musik latar sama efek khusus. Biar apa? Ya biar ceritanya cocok aja sama selera dia sendiri. Coba kita bedah satu-satu gimana editor film di dalam kepala kita ini memanipulasi realitas. Pertama, kita nerima sinyal visual dan auditori yang kayak yang dibahas tadi terbatas banget. Kedua, dan disinilah keajaiban dan manipulasinya terjadi, otak kita langsung pasang filter. Filter apaan aja? Ada ruang, waktu, dan pastinya semua pengalaman masa lalu kita, trauma kita, sampai standar moral kita sendiri. Kita pakai itu semua buat membungkus sosok orang tersebut biar masuk akal di kepala kita.
Lalu yang ketiga, setelah proses editingnya kelar, kita langsung memproyeksikan satu karakter yang kelihatannya logis ke dalam layar pikiran kita. Jadi sosok kalian yang ada di pikiran saya sekarang ini sebenarnya cuma proyeksi dari standar saya sendiri. Saya nggak ngelihat kalian apa adanya, saya cuma ngelihat kalian lewat lensa kacamata yang udah saya pakai dari lahir. Oke, lanjut ke bagian 4, akar dari kesalahpahaman. Konsep filsafat tadi mungkin kedengerannya ngawang banget ya, tapi tunggu dulu, dampaknya di dunia nyata tuh masif banget. Di titik inilah teori filosofis tadi berubah jadi tragedi dan konflik sosial yang sering kita alamin. Jadi, poin krusialnya apa nih konsekuensi sosiologis dari keterbatasan kita ini? Pertama, kita sering banget dengan arogannya ngehakimi jiwa terdalam atau nomena seseorang murni cuma dari fenomena yang sekilas banget. Cuma dari satu omongan yang salah, atau pas ngelihat mereka lagi nggak ramah satu hari aja. Kedua, kita jadi gampang banget ngasih label mutlak. Oh dia orang baik, oh dia orang buruk, ke sesuatu yang sebenarnya nggak kita pahami secara utuh. Terus poin ketiga, dan ini yang bikin merinding sih. Ini nyiptain jurang komunikasi yang dalam. Ujung-ujungnya, kalau kita lagi berantem atau debat, sadar nggak sih, kita tuh nggak lagi ngomong sama manusia aslinya. Kita cuma lagi teriak-teriak kebayangan dan imajinasi yang kita bangun sendiri di dalam kepala kita. Akhirnya kita sampai di bagian 5, merayakan misteri manusia. Terus, habis tahu kalau ternyata kita ini terisolasi banget di dalam pikiran sendiri, kita harus gimana? Putus asa? Ya enggak dong. Pemahaman ini tuh justru harusnya jadi titik balik yang bikin kita ngerasa lega. Dan pastinya bikin kita lebih rendah hati. Pesan dari materi kita hari ini tuh jelas banget. Stop nuntut transparansi total dari siapapun. Secara filosofis, transparansi yang absolut itu mustahil. Kalau kita emang menghargai orang lain, berarti kita harus mengakui dan menghormati kalau emang ada jarak antara apa yang mereka tunjukin ke dunia sama siapa mereka sebenarnya di kedalaman jiwa mereka. Kita harus legowo nerima kalau di dalam diri setiap orang tuh ada ruang gelap rahasia yang emang bukan buat dikonsumsi publik. Coba deh kita resapin quote yang luar biasa ini. Kita semua adalah orang asing yang berpura-pura saling mengenal di ruang publik yang sempit ini. Gila nggak sih? Pikirin betapa kuatnya kalimat itu. Ini tuh ngasih kita satu kebebasan mental yang luar biasa. Jadi, besok-besok kalau ada orang yang sok tahu dan bertingkah seolah-olah dia paling ngerti hidup kalian, paling paham siapa kalian, senyumin aja. Ingat, mereka tuh aslinya cuma lagi ngobrol sama versi diri kalian yang udah diedit habis-habisan sama otak mereka sendiri. Esensi sejati tentang diri kalian itu bakal selalu jadi rahasia indah yang cuma jadi milik kalian sendiri. Buat nutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggain satu pertanyaan yang diambil langsung dari teks kita. Buat kalian renungin. Pernah nggak sih kalian ngerasa benar-benar disalahpahami cuma gara-gara orang lain ngerasa mereka udah kenal kalian seutuhnya? Mungkin selama ini rasa frustrasi kalian itu muncul karena kalian nyoba ngelawan hukum alam dari kognisi manusia itu sendiri. Biarin pertanyaan ini ngendap dulu di pikiran kalian, dan semoga pemahaman baru ini bisa bawa sedikit kedamaian waktu kalian interaksi sama orang-orang di sekitar kalian besok. Teruslah berpikir kritis, hargai misteri di dalam diri setiap orang, dan sampai ketemu lagi di bedah materi kita selanjutnya.